Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A, praktikum diagnostik molekuler kelompok 3. Kami akan melakukan teknik isolasi DNA dan teknik penggunaan PCR. Saya Laksamana Pase. Saya Titin Stianisi. Saya Nurafnya Anggraini. Saya Zahraini Rasudian. Mari kita lakukan bersama. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum PCR kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah preparasi sampel sebagai berikut. Adapun alat yang digunakan untuk sampling adalah yang pertama ada tourniquet, yang kedua ada spuit 3 cc, yang ketiga ada kapas alkohol, yang keempat ada tabung EDTA. Cara pengambilan darah vena sebagai berikut. Pasang tourniquet pada lengan tangan, kemudian ditarik tourniquet secara perlahan dan diukur 3 jari di atas lipatan siku. Lakukan sterilisasi pada kulit yang ingin ditusuk menggunakan kapas alkohol, kemudian tusuk pada daerah vena yang sudah disterilisasi, dan jika sudah terlihat darah pada ujung tub biru, maka tarik perlahan spuitnya. Jika tabung spuit sudah penuh, maka ditutup dengan kapas alkohol dan ditarik perlahan spuit. Masukkan darah pada tabung EDTA dan biarkan darah masuk dengan sendirinya di dalam tabung. Yang kedua adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk PCR. Itu sebagai berikut. Ada mikropipet, ada tip 100 mikron, ada tip 20 mikron, ada tip 1000 mikron, ada tip 10 mikron, dan ada tub putih yang steril. Bahannya ada cell lysis solution, nucleolysis solution, precipitate protein, isopropanol, alkohol 70%, DNA rehydration solution, dan arenase. Yang ketiga adalah isolasi DNA sampel darah. Yang pertama diambil tip putih steril, kemudian tutup kembali dan ambil cell lysis solution sebanyak 900 mikron dan dipipet secara perlahan. Kemudian dielap bagian luar tip dan masukkan ke dalam tub steril dan tutup. Setelah itu buang tip yang sudah dipakai. Yang kedua adalah dipipet 300 mikron sampel darah, kemudian dilap terlebih dahulu dan masukkan ke dalam tub yang pertama. Yang ketiga, inkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Dalam 10 menit dibolak-balikan 2-3 kali. Yang keempat, disentrifugasi dengan kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. Yang kelima, dibuang supernatannya sampai hanya tersisa pelet putih. Yang keenam, divortex sampai tercampur rata 10-20 detik. Yang ketujuh, ditambahkan nucleolysis solution dengan cara diambil tip steril dari tempatnya, kemudian dibuka nucleolysis solution dan dipipet sebanyak 300 mikron. Kemudian ditaruh pada tub yang tadi dan sedot sepul menggunakan mikropipet sebanyak 5-6 kali. Yang kedelapan, ditambahkan 100 mikron precipitate protein dengan cara mengambil tip yang baru dan diambil larutan precipitate protein, kemudian dielap bagian luar dan dimasukkan ke dalam tub. Yang kesembilan, disentrifuse dengan kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. Yang ke-10, diambil tub steril baru, kemudian diisi 300 mikron isopropanol dengan cara diambil tip yang baru
dan dibuka larutan isopropanol, diambil sebanyak 300 mikron dan dilap dan dimasukkan. Yang ke-11, diambil supernatannya dari tabung 1 sampai hanya tersisa pelet putihnya saja. Kemudian supernatan tersebut dipindahkan dan ditaruh di tub yang berisi isopropanol. Yang ke-12, dihomogenkan secara perlahan dengan mengayun-ayunkan tangan dan dilihat di tub tersebut terlihat ada benang fibrin putih. Yang ke-13, disentrifuge dengan kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. Yang ke-14, dibuang supernatannya sampai hanya tersisa pelet putih. Yang ke-15, ditambahkan 300 mikron alkohol 70% dengan cara diambil tip yang steril, kemudian dimasukkan ke dalam larutan alkohol 70%, kemudian dilap bagian luar dan dimasukkan ke dalam tub, kemudian ditutup. Dihomogenkan dengan cara dibolak-balikan tub secara perlahan agar tercampur dengan rata. Yang ke-16, disentrifugasi dengan kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. Yang ke-17, dibuang supernatannya dan jangan sampai pelet putihnya terbuang. Yang ke-18, dikeringkan pada suhu ruang dalam keadaan tutup tub terbuka dan dibiarkan selama 10-15 menit. Yang ke-19, ditambahkan 100 mikron DNA rehydration solution dengan cara diambil tip steril, kemudian diambil larutan rehydration solution dengan cara dibuka tutupnya, kemudian diambil larutannya sebanyak 100 mikron, dielap di bagian luarnya dan dimasukkan ke dalam tub. Yang ke-20, diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 60 menit dan DNA template disimpan pada temperatur 2-8 derajat Celcius. Adapun tahap 4 yaitu bahan preparasi sampel PCR. Yang pertama ada DNA template, yang kedua ada Gotak Green Master Mix, yang ketiga ada Nuclease Free Water, yang keempat ada Primer Forward, yang kelima ada Primer Reverse. Adapun tahap 5 yaitu preparasi sampel PCR. Yang pertama, diambil tub steril baru dari wadahnya dengan cara dibuka tutup wadahnya dan diambil tub sterilnya. Kemudian jangan lupa ditutup kembali wadah tub yang steril. Kemudian ditaruh di rak. Yang kedua, dipipet 7,5 mikron Nuclease Free Water dengan cara diambil tip yang steril, kemudian diambil Nuclease Free Water, dibuka tutupnya, kemudian dipipet larutan Nuclease Free Water 7,5 mikron, dielap bagian luar dan dimasukkan ke dalam tabung tub steril. Dan jangan lupa ditutup tabung tub yang sudah ada isinya. Yang ketiga, dipipet 12,5 mikron Gotak Green Master Mix dengan cara diambil tip yang steril, kemudian dibuka larutan Gotak Green Master dan diambil larutannya sebanyak 12,5 mikron, kemudian dielap bagian luar dan dimasukkan ke dalam tub, ditutup kembali tub dan jangan lupa dihomogenkan secara perlahan. Yang keempat, dipipet 1,25 mikron primer reverse dengan cara diambil
tip steril, kemudian dibuka primer reverse dan diambil larutan primer reverse sebanyak 12,5 mikron dan dimasukkan ke dalam tub dan ditutup. Yang kelima, dipipet 1,25 mikron primer forward dengan cara diambil tip steril, kemudian diambil primer forward, dibuka penutupnya, dan diambil larutan primer forward sebanyak 1,25 mikron, dielap bagian luar tub dan dimasukkan ke dalam tub tersebut, ditutup tubnya dan dihomogenkan perlahan. Yang keenam, dipipet 2,5 mikron DNA template dengan cara diambil tip steril, kemudian dibuka perlahan tub DNA template dan diambil DNA template sebanyak 2,5 mikron dan dielap di bagian luar tip, dimasukkan ke dalam tub yang tadi dan dihomogenkan. Adapun tahap yang keenam yaitu pengaplikasian alat PCR. Yang pertama, colokan kabel stabilizer ke stop kontak. Yang kedua, diklik atau ditekan ke atas tombol on yang ada pada stabilizer. Yang ketiga, klik tombol on yang ada di belakang alat PCR. Yang keempat, setelah layarnya terlihat, klik sistem user. Yang kelima, klik pada layar program. Yang keenam, klik new untuk membuat folder baru pada alat PCR. Kemudian yang ketujuh, ditulis nama program baru yang akan digunakan pada alat PCR tersebut. Kita kasih contoh kelompok 3. Setelah selesai ditulis, ditekan enter. Yang ke-8, disamakan pengaturan pada layar PCR dengan kit insert atau jurnal. Yang ke-9, dibuka penutup alat PCR dengan cara ditarik ujung penutupnya. Dan yang ke-10, dimasukkan sampel DNA yang sudah jadi ke dalam lubang yang pertama dengan perlahan. Kemudian yang ke-11, ditutup penutup alat PCR-nya, ditutup dengan perlahan dan rapat. Kemudian ditekan tombol run pada layar dan tunggu beberapa jam untuk hasil PCR tersebut keluar pada layar monitor. Dan inilah hasil PCR DNA sampel darah. Adapun tahap terakhir yaitu cara mematikan alat PCR sebagai berikut. Setelah hasil PCR keluar pada layar monitor, tekan tombol exit pada layar PCR. Yang kedua, tekan tombol off yang ada di belakang alat PCR setelah alat mati. Yang ketiga, tekan tombol off pada stabilizer. Yang keempat, dicabut kabel stabilizer dari stop kontak. Kami dari kelompok 3 praktikum diagnostik molekuler, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.